teman-teman, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran IPA SD, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang miskonsepsi pada sifat-sifat cahaya. Pengertian miskonsepsi. Miskonsepsi adalah pemahaman yang salah atau keliru terhadap suatu konsep, ide, atau informasi. Hal ini terjadi ketika seseorang memahami suatu hal dengan cara yang tidak sesuai dengan fakta atau konsep yang sebenarnya. Miskonsepsi dapat muncul akibat pengaruh berbagai faktor seperti pengajaran yang kurang jelas, pengalaman pribadi yang tidak akurat, atau pengaruh informasi yang salah. Miskonsepsi seringkali mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak, serta dapat menghambat proses belajar jika tidak dikoreksi. Menurut David Hammer, miskonsepsi dipandang sebagai suatu konsep atau struktur kognitif yang melekat dengan kuat dan stabil di benak siswa yang sebenarnya menyimpang dari konsepsi yang dikemukakan para ahli yang dapat menyesatkan para siswa dalam memahami fenomena alamiah dan melakukan eksplanasi ilmiah. Berikut masuk pada deskripsi miskonsepsi. Yang pertama, kami akan mendeskripsikan sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Berdasarkan buku Miskonsepsi dan Perubahan Konsep dalam Pendidikan Fisika oleh Suparno, ditemukan bahwa masih banyak siswa yang mengalami miskonsepsi terhadap sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Siswa beranggapan bahwa benda dapat dilihat karena ada cahaya yang bersinar pada benda tersebut. Artinya, benda tersebut sebagai sumber cahaya. Bahkan ada yang beranggapan bahwa benda dapat dilihat karena terdapat cahaya dari mata yang sampai ke benda. Jawaban siswa tersebut termasuk miskonsepsi karena tidak sesuai dengan konsepsi ilmiah. Manusia dapat melihat benda adalah karena adanya sifat pantul dari cahaya tersebut. Jadi terdapat cahaya dari sumber cahaya yang mengenai benda, kemudian cahaya tersebut dipantulkan oleh benda sehingga mengenai mata. Yang kedua adalah sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti lain sebelum penelitian ini, ditemukan bahwa siswa mengalami miskonsepsi terhadap sifat cahaya dapat dibiaskan. Siswa beranggapan bahwa pensil yang dicelupkan pada air dalam gelas terlihat patah karena dekat dengan permukaan. Bahkan ada yang beranggapan bahwa uang logam di dasar gelas tampak lebih besar karena lebih dekat dengan permukaan air. Jawaban siswa tersebut termasuk dalam miskonsepsi. Pensil terlihat bengkok karena adanya sifat cahaya yang dapat dibiaskan atau dibelokkan. Hal ini terjadi karena kerapatan medium yang berbeda. Cahaya masuk dari udara, kemudian udara termasuk media renggang, kemudian masuk ke media air yang termasuk media rapat, sehingga cahaya dibelokkan mendekati garis normal sehingga terlihat membengkok. Sifat yang ketiga adalah cahaya dapat diuraikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Budiarti, ditemukan bahwa siswa mengalami miskonsepsi terhadap sifat cahaya yang dapat diuraikan. Siswa berpendapat benda hijau disinari warna merah, terlihat merah karena warna benda selalu akan tampak sama dengan warna cahaya yang menyinarinya. Jawaban tersebut termasuk miskonsepsi. Kita akan melihat suatu benda sesuai dengan warnanya ketika cahaya matahari atau cahaya putih mengenai benda tersebut. Kita akan melihat orang memakai baju berwarna merah apabila dari baju orang tersebut ada warna merah yang dipantulkan ke mata kita. Semua warna cahaya seperti merah, kuning, biru, jingga, atau hijau dapat dibedakan oleh mata ketika matahari atau sumber cahaya lain yang meneranginya. Hal ini menunjukkan bahwa matahari memiliki semua warna cahaya. Cahaya seperti itulah yang disebut dengan cahaya polikromatik. Apa sih penyebab miskonsepsi? Menurut Suparno, menyatakan bahwa faktor penyebab miskonsepsi dibagi menjadi 5 sebab utama, yaitu siswa, pengajar, buku teks, konteks, dan cara mengajar. Kalau dari siswa sendiri,
Mungkin saja prakonsepsi, pemikiran asosiatif, pemikiran humanistik, reasoning yang tidak lengkap, intuisi yang salah, tahap perkembangan kognitif siswa, kemampuan siswa, dan minat belajar siswa. Kalau guru, mungkin saja guru tidak menguasai bahan, kemudian bukan lulusan dari bidang ilmu fisika, tidak membiarkan siswa mengungkapkan gagasan atau ide, relasi guru dengan siswa tidak baik. Kalau dari buku teks, penjelasannya mungkin saja keliru, salah tulis terutama dalam rumus, tingkat penulisan buku yang terlalu tinggi bagi siswa, tidak tahu membaca buku teks, buku fiksi, dan kartu sains, sering salah konsep karena alasannya menariknya yang perlu diperhatikan. Selanjutnya adalah konteks. Pengalaman siswa, bahasa sehari-hari berbeda, teman diskusi yang salah, keyakinan dan agama, penjelasan orang tua atau orang lain yang keliru, konteks hidup siswa, TV, radio, film yang keliru, perasaan senang, tidak senang, bebas atau tertekan. Yang terakhir adalah cara mengajar, hanya berisi ceramah dan menulis langsung ke dalam bentuk matematika, tidak mengungkapkan miskonsepsi, tidak mengoreksi PR, model analogi yang dipakai kurang tepat, dan juga modelnya. Adapun strategi untuk menyelesaikan miskonsepsi tersebut terbagi dalam 4 strategi. Yang pertama adalah peta konsep. Peta konsep yang mengungkapkan hubungan-hubungan yang berarti antara konsep-konsep dan menekankan gagasan-gagasan pokok yang disusun hierarkis dengan jelas dapat mengungkapkan miskonsepsi siswa yang digambarkan dalam peta konsep tersebut. Miskonsepsi siswa dapat diidentifikasi dengan melihat apakah hubungan antara konsep-konsep itu benar atau salah. Yang kedua adalah tes multiple choice and reasoning. Tes multiple choice and reasoning yaitu menggunakan tes pilihan ganda dengan pertanyaan terbuka di mana siswa harus menjawab dan menulis alasan mengapa ia mempunyai jawaban tersebut. Jawaban-jawaban yang salah dalam pilihan siswa ini selanjutnya dijadikan bahan tes berikutnya. Yang ketiga adalah tes subjektif berupa soal esai tertulis. Tipe tes subjektif atau esai adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Tes esai memuat beberapa konsep fisika yang memang hendak diajarkan atau yang sudah diajarkan. Nah, dari tes tersebut dapat diketahui miskonsepsi yang dialami siswa. Setelah ditemukan miskonsepsinya, siswa diwawancarai mengapa mereka mempunyai gagasan seperti itu. Dari wawancara itulah akan diketahui dari mana miskonsepsi itu berasal. Yang keempat adalah wawancara diagnosis. Wawancara dapat digunakan untuk mengetahui miskonsepsi pada siswa. Guru memilih beberapa konsep fisika yang diperkirakan sulit dimengerti siswa. Kemudian, siswa diajak untuk mengungkapkan gagasan mereka mengenai konsep-konsep tersebut. Dari sini dapat diketahui miskonsepsi seperti apa yang dialami siswa dan sekaligus ditanyakan dari mana mereka memperoleh miskonsepsi tersebut. Masuk pada bagian kesimpulan. Kesimpulan mengenai miskonsepsi pada sifat-sifat cahaya adalah bahwa banyak pemahaman yang salah atau tidak tepat terkait dengan fenomena cahaya. Beberapa miskonsepsi umum meliputi 1. Cahaya bergerak selalu lurus. Meskipun cahaya umumnya bergerak lurus, ia dapat dibelokkan atau berubah arah saat melalui medium yang berbeda, seperti dalam pembiasan atau pembelokan oleh lensa. Yang kedua adalah cahaya putih adalah satu warna. Cahaya putih sebenarnya adalah campuran dari berbagai warna yang dapat dipisahkan dengan prisma membentuk spektrum warna. Yang ketiga adalah cahaya tidak bisa mengalami pembiasan jika medium tidak transparan. Seringkali dianggap bahwa cahaya hanya dapat dibiaskan di media transparan. Padahal, cahaya juga dapat dibiaskan di media dengan sifat optik yang berbeda meskipun tidak transparan sepenuhnya. Yang keempat adalah refleksi dan pembiasan hanya terjadi pada permukaan datar. Cahaya dapat dipantulkan atau dibiaskan tidak hanya pada permukaan datar,
tapi juga pada permukaan melengkung seperti cermin cekung atau cembung. The